Pernah nggak kamu merasa capek kerja tiap bulan, tapi uang selalu terasa kurang, tabungan susah terkumpul, dan masa depan masih terlihat samar? Lalu kamu lihat orang lain dengan penghasilan mirip, tapi hidupnya jauh lebih tenang dan terarah. Bedanya bukan soal nasib, tapi soal posisi dan cara mengelola uang. Di video ini, kamu akan tahu ada di level mana kondisi keuanganmu sekarang. Dan bisa jadi, setelah menonton sampai akhir, cara kamu mengatur hidup akan berubah. Level pertama, level bertahan hidup. Uang selalu habis sebelum akhir bulan. Di level ini, hidup terasa seperti terus berlari mengejar tanggal gajian tanpa pernah benar-benar bisa bernafas lega. Penghasilan biasanya berada di kisaran 1,5 sampai 3 juta rupiah per bulan, tergantung daerah dan jenis pekerjaan. Begitu gaji masuk, uang langsung habis untuk makan, sewa, bensin, pulsa, dan kebutuhan harian. Belum sampai pertengahan bulan, saldo rekening sudah mulai menipis. Tabungan hampir tidak pernah terbentuk dengan baik. Setiap bulan terasa seperti perjuangan baru. Orang yang berada di level ini biasanya hidup dari gaji ke gaji tanpa memiliki pegangan keuangan yang jelas. Tabungan seringkali di bawah 100.000 rupiah, bahkan sering benar-benar kosong. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, pilihan pertama biasanya adalah meminjam. Kalau motor rusak atau HP bermasalah, langsung muncul rasa panik. Kalau anak atau orang tua sakit, pikiran langsung penuh kecemasan. Hidup terasa penuh tekanan kecil yang datang terus-menerus. Padahal, sebagian besar orang di level ini adalah pekerja keras yang jarang mengeluh. Mereka bangun pagi sebelum matahari terbit dan pulang saat hari sudah gelap. Lembur sering dilakukan, libur sering dikorbankan, tapi hasilnya tetap terasa pas-pasan. Kenaikan harga sedikit saja langsung terasa dampaknya. Biaya hidup yang terus naik membuat penghasilan terasa semakin sempit. Perlahan, semangat pun bisa ikut terkikis. Di kondisi seperti ini, sangat sulit untuk memikirkan masa depan secara serius. Jangankan investasi, menabung secara rutin saja terasa berat. Fokus utama setiap hari hanya satu, yaitu bagaimana caranya bertahan sampai gaji berikutnya cair. Mimpi tentang rumah, usaha, atau pendidikan tinggi seringkali ditunda tanpa batas waktu. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena terlalu lelah secara fisik dan mental. Hidup terasa berjalan dalam mode bertahan. Yang perlu kamu tahu, berada di level ini bukanlah sebuah kegagalan hidup. Banyak orang Indonesia yang sedang berada di fase ini, dan itu sangat manusiawi. Ini bukan tanda kamu malas atau tidak mampu. Ini tanda bahwa kamu sedang berjuang di situasi yang tidak mudah. Justru dengan menyadari posisi ini, kamu sudah mengambil langkah penting. Karena perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Level kedua, level mulai aman, sudah bisa menabung walau sedikit. Di level kedua ini, hidup mulai terasa sedikit lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Penghasilan biasanya berada di kisaran 3-5 juta rupiah per bulan, tergantung pekerjaan dan daerah. Kebutuhan utama masih sederhana, tapi sudah lebih terkontrol. Setiap bulan mulai ada sisa uang, walau tidak besar. Biasanya hanya 100-300 ribu rupiah. Tapi sisa kecil ini memberi rasa lega yang besar. Orang di level ini mulai belajar mengelola uang dengan lebih sadar. Mereka mulai berpikir 2 kali sebelum jajan berlebihan. Belanja online tidak lagi asal klik. Cicilan mulai dipertimbangkan dengan lebih hati-hati. Gaya hidup perlahan disesuaikan dengan kemampuan. Pola pikir tentang uang mulai berubah menjadi lebih dewasa. Tabungan di level ini biasanya berada di kisaran 500.000 sampai 2 juta rupiah. Memang belum besar, tapi sudah cukup memberi rasa aman kecil. Kalau ada masalah ringan, masih bisa ditangani tanpa harus langsung pinjam. Tidak setiap kejadian membuat panik seperti dulu. Pikiran mulai sedikit lebih tenang. Tidur pun terasa lebih nyenyak. Di fase ini, banyak orang mulai memikirkan masa depan dengan lebih serius. Mulai muncul pikiran tentang pendidikan anak, rumah sendiri, atau usaha sampingan. Walaupun semua itu masih terasa jauh, setidaknya arahnya sudah mulai terlihat. Hidup tidak lagi hanya soal bertahan hari ini. Ada harapan untuk hidup yang lebih baik ke depan. Rasa percaya diri perlahan tumbuh. Level ini adalah titik yang sangat menentukan perjalanan finansial seseorang. Kalau dikelola dengan disiplin, kamu bisa naik ke level berikutnya. Tapi kalau lengah dan kembali boros, kamu bisa turun lagi. Banyak orang berhenti di level ini karena merasa sudah cukup nyaman. Padahal, potensi untuk berkembang masih sangat besar. Semua kembali pada pilihan yang kamu buat setiap hari. Level ketiga, level stabil,
hidup terkontrol dan tidak mudah panik di level ketiga ini. Kondisi keuangan mulai terasa jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Penghasilan biasanya berada di kisaran 5-8 juta rupiah per bulan, tergantung pekerjaan, usaha, dan lokasi. Kebutuhan hidup sudah terpenuhi dengan cukup baik. Setiap bulan masih ada sisa uang yang bisa disimpan. Tabungan mulai tumbuh perlahan. Hidup tidak lagi dipenuhi rasa cemas berlebihan. Orang di level ini biasanya sudah punya sistem keuangan sendiri. Mereka tahu berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Mereka jarang belanja impulsif. Mereka mulai punya anggaran khusus untuk tabungan dan kebutuhan darurat. Pengeluaran lebih terkontrol. Hidup terasa lebih tertata. Tabungan di level ini biasanya sudah di atas 5 juta rupiah. Dana darurat mulai terbentuk dengan lebih layak. Kalau terjadi masalah mendadak, mereka tidak langsung panik. Masih ada cadangan yang bisa digunakan. Rasa aman finansial mulai benar-benar terasa. Mental pun lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Di fase ini, orang mulai serius memikirkan pengembangan diri dan aset, mulai belajar investasi sederhana, mulai tertarik dengan usaha kecil, mulai ikut pelatihan atau kursus. Fokus hidup tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi juga membangun masa depan jangka panjang. Cara berpikir mulai berubah. Level stabil adalah fondasi penting menuju kebebasan finansial. Kalau kamu bisa bertahan di level ini dengan disiplin, peluang naik sangat besar. Tapi kalau mulai lengah dan konsumtif, kamu bisa turun lagi. Disinilah kedewasaan finansial benar-benar diuji. Bukan soal besar kecil gaji, tapi soal cara mengelola. Level keempat. Level berkembang. Uang mulai bekerja untukmu di level keempat ini. Keuangan tidak lagi hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Penghasilan biasanya sudah di atas 8 juta rupiah per bulan. Bisa berasal dari gaji, usaha, investasi, atau side hustle. Uang mulai menghasilkan uang. Hidup terasa lebih fleksibel. Pilihan hidup semakin terbuka. Orang di level ini sudah memahami pentingnya membangun aset. Mereka tidak hanya menyimpan uang di tabungan. Mereka mulai berinvestasi secara sadar. Bisa di emas, properti kecil, usaha, atau instrumen lain. Semua dipelajari dengan hati-hati. Keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Tabungan dan aset di level ini biasanya sudah puluhan juta rupiah. Dana darurat sangat aman. Pengeluaran besar tidak langsung membuat stres. Hidup terasa lebih santai. Tekanan finansial jauh berkurang. Fokus bisa dialihkan ke kualitas hidup. Di fase ini, orang mulai berpikir tentang legacy atau warisan. Mereka memikirkan masa depan keluarga. Mereka menyiapkan pendidikan anak. Mereka memikirkan bisnis jangka panjang. Hidup tidak lagi hanya soal bertahan, tapi soal membangun sesuatu yang bermakna. Namun, level ini juga penuh tantangan. Godaan gaya hidup mewah semakin besar. Banyak yang tergoda naik kelas sosial terlalu cepat. Kalau tidak hati-hati, semua bisa runtuh. Di level ini, kebijaksanaan lebih penting daripada sekadar penghasilan besar. Level kelima. Level mandiri dan bebas. Hidup tidak lagi dikejar uang di level kelima ini. Uang bukan lagi pusat kehidupan. Penghasilan dan aset sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus bekerja terus-menerus. Penghasilan pasif mulai dominan. Hidup terasa lebih tenang. Waktu menjadi aset utama. Kebebasan mulai terasa nyata. Orang di level ini tidak lagi bekerja karena terpaksa. Mereka bekerja karena ingin. Mereka memilih proyek yang bermakna. Mereka punya kendali atas waktu sendiri. Liburan, ibadah, keluarga, dan hobi bisa diatur dengan lebih seimbang. Hidup terasa lebih utuh. Aset di level ini biasanya sudah ratusan juta atau lebih. Sumber penghasilan sudah beragam. Risiko finansial sangat kecil. Keputusan hidup tidak lagi didikte oleh uang. Mereka bisa menolak pekerjaan yang tidak sesuai nilai hidup. Inilah kemewahan sejati. Namun, sampai ke level ini bukan perkara mudah. Butuh waktu bertahun-tahun. Butuh disiplin tinggi. Butuh kesabaran luar biasa. Banyak kegagalan di sepanjang jalan. Banyak pengorbanan yang tidak terlihat orang lain. Yang penting kamu pahami, tidak semua orang harus sampai level ini. Tapi setiap orang bisa naik satu level dari posisi sekarang. Fokuslah pada langkah kecil hari ini. Perbaiki kebiasaanmu sedikit demi sedikit. Karena masa depan finansialmu dibangun dari keputusan harianmu. Penutup naik level itu proses, bukan keajaiban. Sekarang coba tanya pada diri sendiri, kamu sedang berada di level yang mana? Tidak perlu malu, tidak perlu membandingkan. Setiap orang punya titik awal yang berbeda. Yang penting adalah arah langkahmu. Apakah kamu bergerak naik, atau diam di tempat?
Keuangan yang sehat tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dari belajar mengatur uang, menahan ego, dan berani berubah. Kalau kamu mulai hari ini, 5 tahun lagi hidupmu bisa sangat berbeda. Dan keputusan itu ada di tanganmu sekarang. Kalau video ini bermanfaat, tulis di komentar levelmu sekarang. Bagikan ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, ini jadi awal perubahan besar dalam hidup kalian.